Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hairunisa dari Agroteknologi 4 NIM 1803011217. Di sini saya akan menjawab dua pertanyaan mengenai kakao. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana perkembangan ekspor dan sumbangan devisa produk kakao saat ini. Nah, kakao merupakan salah satu komoditas hasil pertanian yang potensial di Indonesia. Menurut Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2014, luas perkebunan kakao tahun 2013 mencapai 1,7 juta hektar. Perkebunan kakao menempati luas areal terbesar keempat untuk subsektor perkebunan setelah perkebunan kelapa sawit, kelapa, dan karet. Selain itu, ekspor komoditas kakao memberikan sumbangan devisa terbesar ketiga setelah ekspor komoditas kelapa sawit dan karet, yaitu sebesar 1,2 miliar US dollars. Prospek pasar kakao dunia juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terjadi peningkatan konsumsi kakao dunia sebesar 17% tahun 2000 sampai 2009. Peningkatan konsumsi tertinggi terjadi di kawasan Asia dan Afrika dengan peningkatan di masing-masing kawasan sebesar 38% dan 72%. Konsumsi kakao per kapita dunia juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data International Cocoa Organization atau ICCO, konsumsi kakao per kapita dunia adalah sebesar 0,55 kg pada tahun 2000 sampai 2001, kemudian meningkat menjadi 0,59 kg per kapita pada tahun 2008 sampai 2009. Ditinjau dari produksinya, selama kurun waktu 1990 sampai 2013, produksi kakao Indonesia juga berfluktuasi dan cenderung meningkat. Rata-rata produksi kakao Indonesia mengalami peningkatan sebesar 15,89% per tahun. Produksi kakao terbesar dicapai tahun 2013 sebesar 918,96 ribu ton. Kakao merupakan salah satu andalan ekspor Indonesia, di mana Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara pengekspor kakao terbesar di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Ekspor kakao dalam bentuk biji kakao mengalami perkembangan dalam bentuk volume maupun penerimaan devisa. Hal ini dapat dilihat dari devisa yang dihasilkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 1990 volume ekspor mencapai sekitar 119.000 ton. Pada tahun 1996 volume ekspor bahkan mencapai 322.000 ton. Dan pada tahun 1999 total ekspor kakao mencapai 419.000 ton. Sudaryanto dan Hadi pada tahun 2000 berpendapat bahwa upaya liberalisasi perdagangan bergulir dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi usaha, suplai, konsumsi, perdagangan, ekspor dan impor, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di seluruh dunia. Pertanyaan nomor 2, yaitu apakah saat ini biji coklat di Indonesia masih jarang difermentasi? Hingga saat ini, petani kakao memiliki kesadaran yang rendah untuk melakukan fermentasi terhadap produk kakaonya. Padahal dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2014 tentang persyaratan mutu dan pemasaran biji kakao, disebutkan bahwa seluruh petani kakao wajib mengimplementasikan kakao fermentasi untuk memenuhi standar nasional Indonesia. Ketua Asosiasi Kakao Fermentasi Indonesia, Samsudin, mengatakan pemerintah perlu melakukan upaya pemaksaan untuk mengakselerasi jumlah petani yang mefermentasikan kakaonya. Pasalnya, pemerintah menargetkan implementasi 100% dalam 2 tahun setelah fermentan tersebut diundangkan tepatnya pada Mei 2016. Padahal upaya fermentasi ini juga bisa meningkatkan harga jual dari kakao itu sendiri. Sekarang kan harga kakao kita lagi nggak bagus. Kita harus dongkrak harga ini dengan mengupayakan langkah fermentasi terhadap biji kakao, kata Syamsuddin dalam sebuah diskusi di Hotel Aston, Jakarta. Hingga sekarang, selisih harga penjualan antara kakao yang sudah difermentasi dan yang belum berkisar antara 2.000 sampai 2.900 per kilogram. Oleh karena itu, menurutnya, melalui kebijakan pengenaan bea keluar kakao, petani tentu akan kembali melakukan proses fermentasi kakao. Petani di 8 provinsi penghasil kakao sudah mulai melakukan fermentasi.
Syamsuddin mencontohkan banyaknya rupiah yang bisa didapatkan apabila melakukan proses fermentasi. Jika di satu daerah dihasilkan kakao 100.000 ton atau 100 juta kilo, berarti ada 200 miliar yang bisa didapat untuk kakao fermentasi. Sebanyak 20 miliar bisa masuk ke pendapatan daerah. Itu bisa didapat jika menerapkan fermentasi, tapi justru tidak mereka sadari. Produktivitas yang masih rendah lantaran lahan yang sedikit juga menjadi penyebab enggannya petani melakukan fermentasi. Kisaran produksi di Sulawesi dari masing-masing petani biasanya hingga 500 kilo sampai 1 ton. Itu yang membuat mereka malas untuk fermentasi. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.